Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nulisan dengan NIM 20051216557. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Prodi Pendidikan Sejarah. Tujuan video ini dibuat untuk ujian tengah semester sejarah Asia Selatan yang diampu oleh dosen Bapak Nurdiansyah MPD. Pertanyaan pertama itu, jelaskan bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami. Baik, saya akan menjelaskan poin soal pertama, yaitu sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran sangat penting dalam memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi untuk memahami sejarah Indonesia, mengingat kedua benua ini berdekatan sehingga memiliki kultur atau budaya yang hampir sama. Hubungan yang telah terjalin sejak masa kerajaan tradisional yang terfokus pada hubungan perdagangan India, Pakistan, Sri Lanka dengan Indonesia yang menjadi tonggak masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan ini berkelanjut dan meluas hingga negara-negara Asia Selatan lainnya seperti Afghanistan, Nepal, hingga Bhutan dari segi pendidikan dan kebudayaan yang terjalin pasca kemerdekaan Indonesia. Pengaruh budaya India dalam bidang bahasa dan aksara terlihat dari penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta oleh kerajaan Hindu-Buddha Indonesia. Bangsa India merupakan penyebar agama Hindu-Buddha di Indonesia pada perkembangannya. Agama Hindu-Buddha berakulturasi dengan sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Akulturasi dalam bidang sistem kepercayaan dapat kita lihat melalui upacara keagamaan masyarakat kuno Indonesia. Masyarakat kuno Indonesia tidak hanya menyembah dewa-dewi Hindu atau Buddha, namun juga melakukan pemujaan terhadap roh atau roh-roh nenek moyang. Untuk pertanyaan kedua, yaitu jelaskan apa yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus, lalu identifikasikan. Sungai Indus. Baik, saya akan menjawab dengan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan agama berpusat di Mohenjo-daro dan Harappa. Kepercayaan masyarakatnya politisme atau memuja banyak dewa, memiliki tata kota yang indah, mengenal sistem irigasi, memiliki sistem drainase yang rumit, memiliki teknik baru dalam kerajinan dan metalurgi, mengenal piktograf atau huruf berbentuk gambar, memiliki hasil kebudayaan berupa alat pertanian, gerabah, tembikar, dan terakota. Ekonomi masyarakat lembah Sungai Indus pada umumnya memiliki mata pencarian sebagai petani dengan hasil berupa gandum, kacang-kacangan, kacang polong, wijen, dan kurma sebagai komoditas utama. Pertanian saat itu didukung oleh sistem irigasi yang maju yang meniru model pertanian yang berkembang di Mesopotamia. Selain itu, sebagai irigasi, masyarakat juga memanfaatkan sungai sebagai sumber kehidupan dan jalur transportasi. Agama masyarakat lembah Sungai Indus pada saat itu memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewi atau politisme. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan perbandingan proses Islamisasi di India dengan Nusantara serta pengaruhnya. Ya, maksudnya itu perbedaan antara India dan Indonesia, ya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Ya, pada masyarakat untuk proses Islamisasi dan penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan jalur perdagangan yang dibawa dari pedagang asing seperti dari India, dari Arab, dan sebagainya, dan disebarkan melalui perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, serta seni dan budaya. Mahmud Gamawi pada tahun 1020 berhasil menaklukkan raja-raja Hindu di wilayah India dan mengislamkannya. Setelah dinasti Ghaznawi runtuh, muncullah dinasti kecil seperti Mamluk, Kaji, Tagluk, dan yang terakhir dinasti Lodi yang didirikan oleh Bahlul Khan Ladi. Itu jawaban dari nomor 3. Untuk pertanyaan nomor 4, itu coba saudara akan jelaskan bagaimana pengaruh Islam masa kerajaan Delhi.
baik pengaruh Islam pada masa Delhi, yaitu di India ya. Oke. Saya mencoba jawab, yaitu hasil budaya dan peradaban di masa itu. Dalam era Kesultanan Delhi terjadi sistem kebudayaan India dengan peradaban Islam. Pengaruh kebudayaan bangsa semi nomaden Turki serta Persia juga terjadi di sana. Sebagai contoh hasil sintesis ini, banyak bangunan monumentasi berdiri dengan memerhatikan aspek-aspek lokal sembari mengagungkan simbol-simbol Islam. Selain itu, di bidang sastra juga cukup banyak pencapaian yang mengagumkan, terutama melalui bahasa Urdu. Untuk pertanyaan kelima, yaitu jelaskan dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat pola. Baik, saya akan mencoba menjawab soal nomor 5 ya. Kolonialisme Belanda di Indonesia. Kerajaan Inggris mengambil alih pemerintahan dari East India Company pada tahun 1900. Saya ulangi. Kolonialisme Belanda Indonesia. Kerajaan Inggris mengambil alih pemerintahan dari East India Company pada tahun 1858. Tetapi pada tahun 1870 Inggris menentang pembunuhan bayi perempuan, dan sebuah RUU disahkan untuk melarang praktik tersebut. Banyak orang Inggris juga mengkritik pernikahan anak di bawah umur dan mendukung jika wanita bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan pria. Sebelum kedatangan Inggris, orang India memang sudah memiliki dua sistem kepercayaan, yaitu satu untuk orang Hindu dan satunya lagi untuk orang Muslim menurut makalah Nauman Tahir. Maksud dari tujuan pendidikan nasional di era kolonial India lebih berfokus pada pendidikan spiritual dan klasik daripada pendidikan praktis. Dan sekolah-sekolah itu berlaku hanya untuk anak laki-laki. Perempuan dididik di rumah. Berarti yang bersekolah boleh laki-laki dan yang perempuan dididik di rumah. Nah, ketika East India Company mengambil alih Bengal pada tahun 1765, mereka memutuskan untuk mendirikan sekolah-sekolah bahasa, tetapi itu demi kepentingan perusahaan India Timur bagi orang India untuk didik dalam dialek lokal. Tidak sampai piagam Undang-Undang 1813 bahwa ada rencana khusus dan pengakuan hak rakyat India untuk pendidikan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu di balik melesetnya India sebagai salah satu kekuatan dunia di bidang militer. Baik, saya akan mencoba menjawab poin yang keenam, yaitu di balik melesetnya India sebagai salah satu kekuasaan dunia di bidang militer dan gemerlapnya industri hiburan. Ini sudah lewat Bollywoodnya. Negeri itu dari masa ke masa senantiasa menyimpan konflik bersandarkan agama. Pekan ini minoritas Muslim di negeri itu kembali terjebak dalam kerusuhan yang cenderung mendekati gronisida dari mayoritas warga Hindu. Kerusuhan Muslim Hindu kembali meletus di Delhi sepanjang minggu hingga puncaknya Selasa 23-25 Februari 2020. Kerusuhan bermula dari unjuk rasa kaum muslimin yang memprotes amandemen undang-undang kewarganegaraan yang kental nuansa anti-Islam. Amandemen itu berbunyi bahwa imigran Sikh, Buddha, Hindu hingga Kristen dari 3 negara tetangga, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan diperbolehkan menjadi warga negara India dengan syarat yang dipermudah. Bila sebelumnya regulasi naturalisme jadi warga negara India, masyarakat wajib tinggal di India selama 11 tahun. Dengan modernisasi kini syarat itu cukup 6 tahun saja. Baik, selesai. Baik, sampai di sini UTS yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.